Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, pagi ini kembali kita akan terima firman Allah yang saya berikan tema tentang kebutuhan jiwa. Ya, kita mengerti bahwa setiap kita punya kebutuhan. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan jiwa kita? Apakah kita lebih mementingkan bahwa yang penting kan kebutuhan jasmani saya tercukupi, kebutuhan roh saya tercukupi. Tapi Bapak Ibu, tahukah saudara bahwa kita pun saat-saat ini perlu dan sangat butuh ya tentang kebutuhan, keperluan untuk jiwa kita di hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat apa yang firman Tuhan tuliskan di pagi hari ini. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ungkapan Yesus sebelum dia naik ke sorga adalah tentang satu hal yang dia mau tinggalkan. Dia mau berikan. Dan apa yang dia berikan itu dia mau tinggal kepada yang dia berikan. Contoh, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada, misal kepada anak kita ingin sesuatu yang kita beri itu bertahan lama. Ya, kemudian bisa bermanfaat dan bisa menyukakan anak kita. Ketika barang kita berikan, kita punya harapan bahwa oh iya, nanti harapan saya bisa melihat barang ini yang saya berikan, ini bisa bertahan lama. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Yesus ungkapkan hal ini merupakan satu peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disandingkan, tidak dapat dibandingkan oleh pemberian dunia. Alkitab berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera Yesus berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan kepada kita tidak sama dengan apa yang diberikan dunia kepada kita. Seterusnya dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, di hari-hari ini betapa banyak kita perlu ya. Kita perlu damai sejahtera Tuhan untuk menyegarkan jiwa kita, untuk menguatkan jiwa kita, untuk menghiburkan jiwa kita. Ya, ada banyak orang sekarang kehilangan damai. Ada banyak orang sekarang mencari kedamaian lewat sesuatu hal yang mereka anggap itu bisa memuaskan jiwa mereka. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu bahwa Alkitab ketika dia menulis, damai yang dia berikan tidak sama seperti penawaran-penawaran dunia yang sekarang kita lihat. Berbeda jauh. Saya katakan tadi tidak bisa menyamaratakan porsi damai sejahtera Allah yang kekal dengan damai yang diberikan oleh dunia dalam hidup kita. Tuhan sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan dia mau kuatkan semua murid-murid pada waktu itu. Dia mau kuatkan dan dia mau teguhkan bahwa apa yang dia tinggalkan itu sifatnya kekal. Tergantung bagaimana kita menjaga, kita merawat, kita berkomitmen. Tuhan, ketika damai-Mu Engkau berikan dalam hidup saya percaya itu bisa menguatkan iman saya, itu bisa membawa hidup saya semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup saya semakin menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Seterusnya saya bacakan ayatnya yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Oh, Bapak Ibu jemaat Tuhan, menarik sekali ayat ini berkata, engkau akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Roh penghibur akan datang. Roh penghibur diturunkan dalam hidup kita, ya, yang adalah pribadi, salah satu pribadi lain, ya, Roh Kudus, Roh pembawa damai, Roh pembawa sukacita,
Roh yang mengubahkan situasi. Adakah di antara kita sedang mengalami situasi yang tidak memungkinkan, tidak mengenakan di hari-hari ini? Atau mungkin jiwamu sedang ada dalam zona-zona ketakutan, sedang dalam tanda petik bahaya-bahaya, ancaman-ancaman, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari di pagi hari ini Allah tersedia untuk engkau dan saya. Damai itu tersedia untuk engkau dan saya di pagi hari ini. Nikmatilah damai itu, damai sejahtera itu kiranya menguasai hati, pikiran, kehendak kita, keputusan kita. Kita mungkin mulai berkata, Tuhan, apa yang harus saya ambil? Keputusan apa yang saya harus ambil? Bapak Ibu jemaat Tuhan, mintalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu menyertai engkau di pagi hari ini. Engkau bisa berkata, Tuhan, hidup saya sudah dilimpahi oleh damai sejahtera Allah. Dan saya mau maju, saya mau tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya terbatas menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Tapi yakinlah bahwa ada Roh Kudus yang tetap akan menyempurnakan firman Allah pada pagi hari ini. Membawa hidupmu semakin diubahkan. Semakin melihat bahwa penggenapan janji firman Allah engkau alami di pagi hari ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Di pagi hari ini engkau berfirman dalam hidup kami Tuhan. Damai sejahtera yang engkau berikan dalam hidup kami Tuhan tidak seperti yang dunia berikan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, bukan tentang kebutuhan jasmani saja Tuhan, tetapi tentang kebutuhan jiwa juga engkau tahu Tuhan. Kadang kami kehilangan damai, kadang kami Tuhan terlalu cepat mengambil keputusan yang salah. Tetapi biarlah pagi hari ini Tuhan, damai-Mu adalah damai yang menuntun hidup kami Tuhan. Perkara-perkara surga menuntun hidup kami. Dan kami boleh melihat Tuhan bahwa jalan yang kami tempuh adalah jalan yang berasal dari Tuhan. Yang membawa kami kepada pengalaman-pengalaman intim, pengalaman-pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, diberkatilah gereja lokal kami, diberkatilah bangsa negara kami, diberkatilah semua pemimpin-pemimpin kami, diberkatilah Indonesia yang akan melangsungkan Tuhan pemilihan umum di tanggal 14 Februari tahun 2024. Tuhan yang menyatakan kehendak, rencanamu, kuasamu dinyatakan dalam negara kami. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Allah sudah kami alami di pagi hari ini. Dan damai-Mu memerdekakan kami. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.